Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Assalamualaikum Bu Endang. Bagaimana Bu? Waalaikumsalam. Malam Ibu Endang. Iya, alhamdulillah baik Bu Evi. Seperti rencana Bu Endang malam ini mau mengadakan coaching ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Malam ini saya mau mengadakan coaching dengan Pak Tasman, Bu. Oke, kaitannya dengan coaching yang Ibu akan lakukan untuk hari ini, saya ingin sebelum Ibu melakukan coaching, kita melakukan kegiatan prasupervisi dalam hal ini untuk memantapkan kompetensi Ibu ya, kaitannya dengan kegiatan coaching nantinya. Nah, Ibu untuk kompetensi inti coaching seperti present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan untuk nantinya dalam kegiatan coaching Ibu? Iya, dari ketiga potensi coaching yang ingin saya capai itu ya, itu terkait dengan bisa hadir penuh ketika melakukan coaching, dan karena hadir penuh berarti di sini juga berarti mendengar aktifnya juga otomatis harus bisa mengikuti juga. Dan yang terpenting lagi itu ini satu hal yang kadang masih agak belepotan itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot itu Bu Evi. Mungkin nanti poinnya adalah di membuat pertanyaan yang berbobot Bu Evi. Dari 3 kompetensi tersebut ya, yang selama ini Ibu telah lakukan ya, yang sudah Ibu kembangkan itu seperti apa Bu? Ya, yang dari ketiga ini saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian berusaha untuk mendengar aktif ketika Hoci menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Itu seperti itu Bu Evi. Kemudian Ibu, bagian mana nih nanti yang ingin saya amati lebih dalam kaitannya dengan kompetensi yang Ibu mau kembangkan? Iya, mungkin di poin yang ketiga Bu, yaitu pertanyaan-pertanyaan apakah sudah sesuai dengan kompetensi dari coaching ya. Di situ kan ada pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Evi nanti amati ya terkait dengan praktik coaching saya malam hari ini, Bu. Dan harapan Ibu apa, Bu, dari kegiatan coaching ini ke depannya seperti itu? Ya, harapan saya melalui praktik coaching ini saya bisa menjadi coach ya yang tidak lagi kaku Bu, karena memang ketika praktek ini saya merasa dari kemarin-kemarin itu merasakan saya masih agak ini ya belum rileks ya, masih terpikir saya harus buat pertanyaan apa ini. Nah ini berharap dari praktek coaching malam ini sudah mulailah agak rileks ya, pertanyaan bisa mengalir seperti itu Bu. Tapi pertanyaan yang mengalir ini benar-benar pertanyaan yang berbobot, itu harapan saya Bu. Nah Ibu, silahkan melanjutkan coaching dan saya akan amati bagian yang menjadi high-tech atau titik poin dari yang Ibu kehendaki yang akan kembangkan. Semangat Ibu, monggo nanti di kegiatan masa seperti ya, nanti kita akan diskusikan catatan dan terima kasih Bu Evi. Saya langsung saja menuju ke Pak Tasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tasman. Selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Endang. Iya. Alhamdulillah ini Pak Tasman malam ini bisa bertemu ya. Setelah kemarin Pak Tasman berusaha menghubungi saya tapi ya semuanya masih sama-sama sibuk ya. Saya berusaha menghubungi Pak Tasman juga sama-sama Pak Tasmannya sedang sibuk ya. Iya. Baik Pak Tasman, ini mumpung ada kesempatan untuk berbincang-bincang, saya ingin mengetahui terkait dengan yang kemarin Pak Tasman sampaikan ya, bahwa Pak Tasman mempunyai satu hal ya, satu hal permasalahan atau satu hal apa, kemarin saya masih meraba-raba ada apa dengan Pak Tasman itu seperti itu. Mungkin malam ini bisa disampaikan Pak, monggo. Iya, mohon maaf Bu Endang. Jadi saya mudah-mudahan Bu Endang juga tidak merasa terbebani ataupun bisa meluangkan waktu ya mendengarkan cerita saya ya, atau bisa mengobrol dengan saya. Jadi mudah-mudahan Bu Endang juga bisa sharing dengan saya. Ya, jadi terima kasih. Dan juga ada banyak kegiatan ya, baik Pak Tasman maupun saya ya. Akhirnya belum sempat kita untuk berbincang-bincang ya. Padahal kemarin Pak Tasman sudah WA berkali-kali kaitannya dengan ada satu hal yang ingin Pak Tasman sampaikan katanya seperti itu. Iya, betul. Mungkin malam ini Pak bisa disampaikan apa yang menjadi permasalahan atau unek-unek Pak Tasman ya, katanya kemarin sempat pengen menyampaikan ke saya. Monggo Pak Tasman. Ya baik Bu, jadi terima kasih. Saya mau cerita, Ibu sudah mau bertemu juga dengan saya. Jadi di sekolah saya di sini kan ada terkait dengan penanganan sampah plastik, Bu. Jadi itu setiap hari saya pasti melihat banyaknya sampah ya. Jadi banyak sampah, bahkan saya melihat sampah-sampah di selasar, kemudian saya juga melihat sampah-sampah plastik di buang-buang, kemudian kececeran ya, begitu saja tidak ada yang memanfaatkan gitu ya. Nah, jadi saya kepikiran bagaimana sekolah bisa mengolah sampah yang lebih baik seperti itu, Bu. Nggih, Pak. Ya, berarti ini kaitannya dengan kegalauan Bapak terkait penanganan sampah plastik nih, Pak. Iya, betul. Baik, Pak. Oh ya, untuk kaitannya tadi dengan permasalahan terkait penanganan sampah plastik, ya. Dari perbincangan malam ini yang menjadi tujuan Bapak apa itu, Pak? Dari perbincangan malam ini terkait dengan tadi unek-unek terkait dengan penanganan sampah plastik, kemudian Pak Tasman menyampaikan ke saya di kegiatan coaching malam ini, ya. Mungkin Pak Tasman punya tujuan spesifik, ya. Tujuannya apa, Pak? Nah, jadi di sini saya berharap ya, jadi obrolan kita ini, jadi selain sampah yang berlebih, juga kesadaran anak yang masih belum terlihat, Bu. Nah, ini yang hanya ingin kita bahas kali ini. Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi ada kesadaran anak yang belum juga meningkat, mungkin Pak Tasman punya rencana aksi yang bisa disampaikan, Pak, barangkali untuk kaitannya dengan tadi, untuk bisa menyadarkan siswa dan sebagainya. Monggo, Pak. Ya, jadi ya paling tidak ada solusi lah, pola penanganan sampah yang seperti apa sebaiknya dan langkah-langkah seperti apa yang bisa saya lakukan untuk kedepannya begitu, Bu. Iya, baik. Nah, di
dalam hal ini mungkin di benak Pak Tasman sudah ada rencana untuk kaitannya dengan tadi agar bisa tercapai ya yang mau disampaikan oleh yang disampaikan oleh Pak Tasman tadi. Nah, dalam waktu dekat itu rencananya yang mau seperti apa, Pak? Begini Bu, jadi saya sebenarnya gampang sebenarnya ya. Setiap hari kalau kita keliling sekolah ya tidak ada sampah, terutama sampah plastik Bu ya. Nah, dan tempatkan di bak-bak sampah di sini bisa kita lihat kesadaran anak baik dan sampah juga mulai berkurang dan tidak ada lagi yang berserakan. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, iya. Nah, berkaitan dengan tadi rencana aksi yang Bapak lakukan, untuk sampai di tahap ini, ya, tahap saat ini, itu sudah mencapai progresnya di angka berapa, Pak? Kalau misalnya rentangan progres pencapaian dari yang Pak Tasman lakukan, itu rentangan nilainya antara 1 sampai 10, kira-kira saat ini sudah progresnya sudah di rentangan nomor angka berapa, Pak? Nah, jadi di sini kalau dilihat dari fasilitas bak sampah dan kesadaran dari anak, kalau seperti itu, kalau kita lihat dari fasilitas tempat sampah, kalau boleh saya nilai itu masih nilainya 6, tapi kalau dari segi kesadaran anak masih nilainya sangat kurang, sekitar 5, Bu. Oh, nggih. Baik. Berarti untuk kaitannya dengan sampah tadi 6, tapi untuk kesadaran siswanya masih di poin 5 ya, Pak, nggih. Iya, betul. Nah, dari target yang sudah tercapai saat ini, saya yakin Pak Tasman punya impian ya, target yang ingin dicapai yang untuk selanjutnya ya. Saya yakin ingin ada peningkatan. Nah, untuk yang tadi yang pertama yang dari terkait dengan sampah itu dari 6 ingin meningkat menjadi berapa, Pak? Ya, jadi kita harapnya ya bisa naik ya sekitar kalau dari segi penanganan sampahnya ya kita berharap nilainya 7 lah. Nah, nanti meningkat menjadi 8. Nah, tapi kalau dari segi kesadaran siswa ya tentu juga di sini ya kita juga ingin cepat ya. Nah, jadi ya bisa kira-kira nilai 8 lah. Ya, seperti itu. Oke, iya. Nah, tadi terkait dengan pencapaian yang ingin Pak Tasman capai ya untuk rentangan tadi progres baik dalam penanganan sampah maupun kesadaran siswa terkait dengan sampah ya. Mungkin Bapak punya semacam komitmen ya untuk bisa mencapai hal tersebut ya. Itu bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya begini Bu ya, kalau dari saya sendiri atau bayangan saya, jadi alternatif yang pertama yaitu sampah plastiknya berharap pada teman-teman membuat keyakinan kelas ya. Jadi dari keyakinan ini anak-anak punya komitmen untuk membawa botol plastik dari rumah dan mulai tidak menggunakan plastik yang sekali pakai begitu Bu. Oke, ya. Baik, Pak Tasman. Ya. Terkait dengan hal tersebut, kembali ke Pak Tasman selaku guru di sekolah tersebut, mungkin punya peranan tanggung jawab ya terkait dengan rencana-rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, peranan tanggung jawab Pak Tasman terkait dengan tadi rencana-rencana yang sudah dipaparkan. Nah, jadi terkait dengan rencana yang tadi ya,
Jadi dari diri anak dan perlu kerjasama dengan kantin Bu ya. Jadi karena kantin inginnya untung sendiri begitu ya. Jadi penggunaan kantong plastik, gelas plastik, dan tentu di sini kalau kita lihat kan salah satunya sebagai hambatan begitu. Baik Pak. Ya, mungkin bisa disimpulkan Pak terkait dengan tadi yang sudah Bapak sampaikan di coaching malam hari ini. Apakah yang menjadi impian dan sebagainya yang setelah melakukan praktik coaching ini Pak bisa diberikan kesimpulannya Pak? Nah, jadi di sini apa namanya tentu saya ingin apa namanya untuk penanganan sampah ya dan pengelolaan sampah itu ingin bekerja sama dengan kesiswaan, guru piket, wali kelas, sarana prasarana ya, kemudian ibu kantin. Nah, untuk memegang apa namanya meningkatkan pentingnya pengelolaan sampah dan kebersihan. Nah, kemudian dari kerjasama ini ya kita harapkan ada apa namanya tim ya dari apa namanya dari kesiswaan yang membuat program-program terutama di program apa namanya 7K ya. Nah, itu saya kira penting sekali. Nah, di sini perlu dibuatkan tim untuk bekerja sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi mulai dari kesiswaan, wali kelas, guru piket. Nah, berharap anak-anak yang dengan kesadaran sendiri ya mulai tumbuh dan peduli dengan kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Nah, untuk menangani sampah, saya kira perlu langkah-langkah seperti ini yang seperti disampaikan tadi, ya kerjasama dengan BLH ya Badan Lingkungan Hidup dan guru-guru produktif untuk mengolah. Kebetulan di sekolah saya ada jurusan pertanian TPH Bu, jadi pengolahan sampah dan sebagainya. Jadi nggak bisa digunakan untuk pupuk misalnya Bu ya. Jadi pengolahan sampah jadi yang banyak penggunaannya sudah seperti itu Bu. Oke, okay. Berarti ini ya Pak, banyak yang bisa diajak untuk berkolaborasi ya Pak untuk terkait penanganan sampah plastik ini ya Pak ya. Ya, oke, luar biasa Pak Tasman. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian Pak Tasman terkait dengan penanganan sampah plastik di sekolah Bapak bisa tertangani dengan baik ya Pak. Dengan tadi rencana-rencana ya yang sudah Bapak paparkan ya. Saya kira seperti itu Pak. Jadi tetap semangat ya untuk kaitannya menangani sampah plastik di sekolah. Tadi rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan luar biasa sekali ya. Dan yang terpenting tadi yang terakhir ada kolaborasi ya Pak. Karena untuk penanganan sampah plastik ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Oke, luar biasa sekali Pak Tasman. Terima kasih. Mungkin itu ya Pak untuk malam hari ini. Akhirnya saya jadi bisa mengetahui apa yang sedang menjadi kegalauan Pak Tasman. Ternyata terkait dengan penanganan sampah plastik di lingkungan sekolahnya. Iya. Seperti itu Pak. Iya, atas waktunya dan mau mengobrol dengan saya. Oke Pak, sama-sama. Mudah-mudahan sudah ada perubahan ya di dalam benak Pak Tasman ya untuk lebih memantapkan melanjutkan rencana aksinya ya terkait dengan penanganan sampah di lingkungan sekolah Bapak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya baik Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang dan Pak Tasman. Saya diberi waktu nih bisa mengamati kegiatan Bu Endang dalam coaching malam ini, luar biasa. Terima kasih Bu Endang, saya diizinkan untuk mengamati atau mengobservasi kegiatan coaching malam hari ini. Sungguh luar biasa Bu Endang bisa menghantarkan coachingnya untuk percaya diri melangkah melaksanakan actionnya Bu Endang. Kaitannya dengan pasca supervisi kali ini,
kita bisa saya bisa memberikan umpan balik kepada kegiatan coaching yang telah Ibu jalankan, dan juga dengan kegiatan pasca ini Ibu bisa melakukan evaluasi ke depannya mau seperti apa pengembangan kompetensi coaching Ibu. Nah, Ibu, bolehkah saya bertanya untuk pasca observasi ini, Bu? Ya, silakan Bu Evi. Bagaimana Ibu menilai perform Ibu untuk ini kegiatan coaching malam hari ini, Bu? Ya, untuk coaching malam hari ini saya sudah merasakan agak santai, Bu Evi. Jadi sudah agak rileks, tidak gugup lagi ya. Walaupun masih tadi mungkin ada beberapa kalimat yang agak belepotan juga ya. Itu masih ada beberapa. Tapi tidak separah yang kemarin-kemarin awal-awal Bu, karena alhamdulillah malam ini sudah bisa agak santai. Seperti itu Bu Evi. Ibu menilai diri Ibu berada di posisi apa Bu di skala 1 sampai 10 kompetensi yang Ibu kembangkan? Iya, terkait dengan kompetensi yang saya kembangkan, saat ini kayaknya sudah ada di progress poin ke 8, Bu. Selamat Ibu. Mengapa Ibu menyatakan demikian di posisi 8, Ibu? Ya, mengapa saya menyampaikan progres saya sudah ada di posisi 8? Karena dari pertimbangan saya, yang kemarin-kemarin itu masih ada di posisi 7, Bu. Bahkan ada di posisi 6,5 Bu kemarin itu, karena terkait dengan praktik coaching yang masih agak kaku dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengalir, jadi harus berpikir terlebih dahulu seperti itu Bu. Kalau tadi alhamdulillah agak sudah bisa mengalir, dan untuk pertanyaan-pertanyaan juga sudah langsung bisa saya sampaikan seperti itu Bu, tanpa harus memikirkan lama-lama seperti itu Bu. Kalau saya mengamati nih, sebenarnya Ibu sudah lebih loh dari 8, karena dari prosedur yang dilakukan, dari alur tirtanya semuanya sudah dapat Bu, komplit lengkap seperti. Kalau saya mengamati nih, sebenarnya Bu Endang bisa di standar 8,5 Bu, bisa lebih nih karena semua alur tirta sudah dilakukan Ibu dengan lengkap ya, dari mulai tujuan, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi dan menggali potensi coaching, kemudian bisa mengarahkan pada rencana aksi yang akan dilaksanakan dan komitmennya seperti Ibu. Gimana nih perasaan Ibu? Menurut saya bisa 8,5 dan 9 loh Bu, atau 9 loh Bu. Oke, oke, baik Bu Evi, ya terima kasih. Ya tadi untuk alur tirta memang saya berusaha untuk mengikuti ya Bu. Jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan memang sudah maksudnya saya arahkan ya, bisa sesuai dengan alur tirta. Cuma ya itu tadi Bu, tadi mungkin pasti ada pertanyaan yang berlepotan. Ya jadi saya masih memberikan penilaiannya masih di poin 8. Itu terkait dengan tadi penyampaian pertanyaannya Bu. Jadi masih ada sudah rileks tapi masih ada grogi sedikit Bu tadi. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Evi. Ini yang terakhir Bu, pertanyaannya kaitannya dengan catatan saya. Boleh nih saya membacakan ya Bu, catatan dari pengamatan saya. Ini secara keseluruhan Ibu bisa present. Jadi apa yang Ibu risaukan, Ibu kan tadi ingin mengembangkan kompetensi di kehadiran penuh. Ini saya amati
Ibu sudah melakukan tirta alurnya secara lengkap dan juga hadir penuh dengan rasa ya. Dengan ada sedikit yang menjadi catatan saya kaitannya dengan identifikasi. Mungkin tadi Ibu langsung ke rencana aksi koji Ibu. Nah, itu mungkin plan terakhir ya, menanyakan rencana aksi. Sebenarnya mungkin maksud Ibu adalah langkah awal yang sudah diambil oleh koji. Seperti itu nggih, Bu. Gimana Bu pendapatnya? Apakah leres ya, Bu? Nggih, betul Bu, seperti itu Bu. Nggih. Ya Bu, terima kasih untuk percakapan pasca observasi ini dan terakhir sendiri kaitannya dengan pengembangan kedepannya. Ibu mau seperti apa? Monggo Ibu bisa ceritakan. Oke, baik Bu. Terkait dengan praktik coaching malam hari ini, saya kedepannya punya harapan bisa menjadi coach yang sesuai dengan kompetensinya, terus bisa juga mengimplementasikan di sekolah saya, Bu, ya terutama dengan rekan sejawat maupun dengan peserta didik, Bu, ya. Karena saya yakin baik rekan sejawat maupun peserta didik masing-masing punya apa ya ganjalan atau punya permasalahan yang mungkin butuh untuk diberikan motivasi dan sebagainya. Nah, ini bisa melalui praktek coaching. Jadi itu harapan saya, Bu, bisa melakukan berperan menjadi coach yang sesuai dengan kompetensi ya dan bermanfaat. Itu saja, Bu, mungkin harapan saya. Ya Ibu, selamat terus latihan dan terus mengimplementasikannya dengan murid dan sejawat, semangat, dan saya tentunya berharap ke depannya melihat progres yang lebih lagi di Ibu dan Ibu juga bisa ada kalibrasi kaitannya dengan kemajuan Ibu. Oke. Gitu. Terima kasih Bu Evi. Terus melakukan kegiatan coaching untuk kegiatan di lingkungan Ibu. Terima kasih atas